Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Dewan yang saya hormati, Ibu Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Biasanya saya kalau nanya sama Bu Ripka ditaruh paling belakang, sekarang ditaruh paling depan. Nggak tahu kenapa nih. Mungkin karena paling panjang, makanya saya mau naik napas terlebih dahulu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada Saudara Ahmad Mubarok, seorang verifikator independen Jamkesmas yang meninggal pada tanggal 5 Mei dikarenakan sakit dan dia tidak berani untuk berobat di rumah sakit di mana dia memverifikasi klaim-klaim Jamkesmas itu karena memang tidak ada jaminan kesehatan untuk verifikator ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bu Menteri situasinya seperti itu, Bu. Yang kedua, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai nasib teman-teman verifikator independen Jamkesmas ini yang selalu secara intens berkomunikasi dengan saya bahwa ya intinya ada inisiatif daripada Kemkes untuk bisa merekrut mereka dalam konteks BPJS ke depan. Saya terus terang, saya mengapresiasi niat tersebut, tapi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan dalam konteks seleksinya. Karena tadi ada proses seleksi. Kalau proses seleksi itu dikategorikan berdasarkan umur, ini menurut saya ada suatu azas ketidakadilan yang ada di situ. Yang pertama, mereka direkrutkan pada saat itu memang ada range umur tersendiri gitu, dan kemudian kan ini tetap harusnya menjadi tanggung jawab Kemkes dalam konteks bagaimana ke depan membina mereka. Yang kedua, kalau misalnya sebagian kemudian yang tidak terseleksi secara umur itu dijadikan TKWT, udah umurnya lebih tua, kemudian dia harus TKWT, bagaimana itu konteks menangani kemanusiaannya? Kan gambarannya semakin dia dewasa, semakin dia tua itu kepastian hidupnya harus lebih terjamin sebetulnya. Dan yang ketiga, seharusnya Kemkes di dalam konteks BPJS ini harus sudah benar-benar melakukan grip terhadap yang namanya PT Askes. Jangan PT Askes itu masih mempunyai mindset bahwa dia itu BUMN. Kalau masih dia BUMN mindsetnya dengan aturan-aturan BUMN yang berlaku, di mana wewenang Kemkes dalam hal ini? Nanti tidak akan ketemu di situ gitu. Jadi saya sangat sedih gitu kalau misalnya selalu secara tata aturan referensinya BUMN. Jangan, harusnya ini undang-undang BPJS yang dimainkan begitu. Jadi saya mohon Kemkes benar-benar melakukan satu grip gitu untuk benar-benar bagaimanapun juga nanti ketika BPJS kesehatan berjalan itu menjadi tanggung jawab Kemkes, bukan lagi BUMN. Nah, kalau tidak ada grip di situ dan masih mengandalkan kebijakan-kebijakan yang ada BUMN, saya yakin akan terjadi suatu disparitas persepsi yang berbahaya di kemudian hari. Nah, itu mengenai nasib teman-teman verifikator Jamkesmas. Saya pribadi, saya meminta kepada Ibu dan seluruh teman-teman di Kemkes untuk benar-benar jangan ada yang pada akhirnya kemudian nasibnya tidak jelas. Karena ya bagaimanapun juga mereka sudah menyelamatkan anggaran begitu banyak dan perjuangan mereka juga di daerah-daerah itu lebih parah. Mereka juga banyak menemukan penyelewengan yang kemudian bisa diluruskan gitu ya. Jadi jasa-jasa mereka mohon jangan dilupakan begitu saja. Yang kedua mengenai masalah Jamkesmas. Saya melihat ini ada beberapa persentase ya dari paparan Ibu yang tadi di warna kuning menurut Ibu itu menggunakan denom yang berbeda dan juga denomnya mungkin 80%. Tapi kan berarti kalau misalnya dengan denom 80%, ini realisasi tahun 2011 sebetulnya hanya 64,56 nih saya catat persen berarti kan. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya ini apakah yang tercover dalam konteks Jamkesmas itu hanya kemudian 64,56 pada tahun 2011 dan 69% pada tahun 2012 dari total jumlah orang miskin atau bagaimana? Nah, atau dari seluruh orang Indonesia. Karena ini angkanya kok saya hitung kok nggak masuk begitu ya. Jadi kalau misal memang kemudian orang miskin dari seluruh orang miskin aja berarti kan hanya 64% dari 76,4 juta. Berarti masih banyak sekali yang tidak tertangani begitu ya. Itu mungkin tolong dijawab karena ini data relevansinya kepada target yang 2013-nya yang akan kemudian saya ingin tagih yang 94,5 di akhir tahun ini, Bu.
Eh, mengenai kemudian terpenuhinya kebutuhan nakes ya, tenaga kesehatan, saya melihat ini lulusan-lulusan nampaknya jauh daripada target. Nah, pertanyaan saya sebenarnya bukan jumlah lulusan tenaga kesehatannya ini, tapi juga penyerapannya bagaimana, seperti apa. Apakah memang dengan penambahan jumlah rumah sakitnya ataupun fasilitas kesehatan yang ada itu bisa terserap jumlah lulusan-lulusan yang melampaui target tersebut, atau di kemudian hari mereka beralih profesi begitu karena memang tidak terserap begitu. Nah, ini mungkin untuk bagaimana mempola sebaran daripada tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, ya belum terakhir sih, masih ada sebentar, panjang-panjang. Ini meningkatnya kualitas air minum. Ini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini untuk fasilitas umum atau PAM berdasarkan basis perumahan atau air minum yang dijual atau bagaimana? Karena yang saya tahu susah sekali mencari air minum di Indonesia begitu ya. Saya ingin penjelasan lebih mendalam. Nah, yang terakhir seperti saya bahas di rapat internal kemarin dengan teman-teman di sini di Komisi 9, saya mengkhawatirkan ada persepsi yang kemudian sangat berbeda antara undang-undang BPJS yang ada dengan persepsi bagaimana implementasinya di Kemkes. Gambaran yang saya dapat selama ini, BPJS itu undang-undangnya agak kaku sekali gitu. Jadi intinya di tahun 2013 akhir ini itu sudah akhir lah daripada masanya yang sekarang ini berjalan apapun programnya. 1 Januari itu benar-benar sudah clean sweep, baru semua konsepnya BPJS. Nah, ada gambaran yang saya lihat dari Kemkes ini lebih ke arah melakukannya bertahap begitu. Nah, ini mungkin bisa diperjelas lebih detail, karena begini, karena anggaran tahun 2014 mendatang kita pasti dari Kemkes akan mengajukan anggaran untuk menutup hutang ataupun klaim Jamkesmas yang tidak terbayarkan di 2013. Menurut informasi yang saya dapat itu sekitar 1,84 triliun. Kalau itu terjadi, Bu, itu tidak akan bisa dicairkan. Karena apa? Karena akan berlawanan dengan Undang-Undang BPJS. Undang-Undang BPJS mengatakan tanggal 1 Januari 2014 sudah tidak boleh ada program Jamkesmas lagi. Nomenklaturnya jadi bagaimana kita? Nah, ini tolong benar-benar diperhatikan menurut saya, karena kalau misalnya kemudian menjadi suatu masalah yang ya istilahnya tidak terselesaikan, ya kita berarti bukan menciptakan suatu sistem yang baru yang lebih bagus begitu, tapi juga kita memberikan masalah baru di kemudian hari. Dan saya prinsipnya ya pemahaman tentang undang-undang itu menjadi sangat penting, dan saya minta untuk lebih fokus lagi kepada persiapan BPJS ini. Ya, saya pun masih menagih lah beberapa keputusan-keputusan seperti basis angka per kapitasinya untuk PBI dan lain-lain, dan juga peraturan-peraturan turunan daripada undang-undang BPJS. Yang terakhir sebenarnya tadi, tapi catatan saya mengenai para bidan ini, ya statement Ibu mengenai bahwa mereka di kemudian akan menjadi PNS setelah 9 tahun itu, apakah itu final? Maksudnya begini, kalau kemudian mereka tidak qualified menjadi PNS, nah itu nasibnya bagaimana, Bu? Jadi Permen 7 nomor 2013 juga persepsinya memang sangat-sangat abu-abu kalau menurut saya. Karena kalau jelas di situ kemudian akan pasti diangkat, semua tidak akan ada masalah. Tapi kalau dibuat boleh diperpanjang 3 kali dan nasibnya kemudian tidak bisa, bahkan konon kabarnya mereka bisa harus dipindah dulu dengan dihitung 0 tahun. Waduh, ini kembali lagi ada azas ketidakadilan lagi gitu. Jadi mohon diperjelas lagi masalah Permen nomor 7 tahun 2013 itu. Terima kasih.